Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan buku harian seorang istri sekaligus ulasan cuplikan bocoran untuk nanti malam episode 5 Juli 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Yuk kita langsung ke alur ceritanya. Terlihat Dewa yang sudah sampai ke toko emas mau dandannya cincin perkawinan Nana tiba-tiba kesenggol sama orang. Cincin itu lagi diliatin sama Dewa, tiba-tiba kesenggol sama orang, dan Dewa juga dia melamun mikir ini bertanda apa. Kata Dewa, saya laju ingat kepada Nana, jangan-jangan Nana kenapa-napa. Kata Dewa sambil berpikir dan mengambil HP, dia langsung menelepon Nana. Terlihat di sisi lain di sini taksi yang kecelakaan, yaitu yang membawa Nana dan si Alia Siater. Gara-gara si Nurus tunjuk si Alia Siater, tiba-tiba warga juga mau menolong Nana, si Alia dan supir taksi, dan menemukan HP yang lagi bunyi, lalu dikasihkan sama bapak tua itu dan diangkat. Dan Dewa juga sangat kaget, ini siapa ya, kata Dewa kepada bapak itu. Lalu bapak itu juga dia ngomong ini HP-nya korban yang mengalami kecelakaan, dia kecelakaan di taksi. Lalu Dewa juga sangat kaget dan terkejut, dan dia juga ngomong sama bapak itu, tolong Pak bawa ke rumah sakit dan kirimkan alamatnya, nanti saya menyusul ke sana, kata Dewa ke bapak tua itu. Lalu bapak tua itu, warga itu yang menolong Nana, si Alia dan supir taksi, dia juga mengasihkan alamatnya kepada Dewa. Singkat cerita, Dewa juga sampailah ke rumah sakit barengan sama ambulan yang datang. Ini mungkin ambulan yang membawa Nana. Lalu tiba-tiba pas dikeluarin, Nana juga terkapar pingsan dan ditidurkin di kursi roda. Dewa juga sangat kaget dan terpukul hati batinnya melihat istrinya terkapar pingsan. Lalu dia melihat si Nurus Tunyung, si Alia, si Hilen Atel. Lalu di pikiran Dewa, kenapa Nana kok bisa sama si Alia, si Hilen Atel. Lalu Dewa juga tidak banyak pikiran, dia langsung ngomongin istrinya dan batinnya sangat terpukul, takut kenapa-napa istrinya sama juniornya. Lalu Nana juga didorong ke dalam untuk segera ditangani oleh dokter. Tiba-tiba di sini Dewa mau masuk, tapi di stop oleh suster. Bapak jangan masuk, biarin ini urusan dokter, kata suster kepada Dewa. Di sini Dewa juga ngotot mau masuk, tapi tidak bisa. Singkat cerita, Dewa juga ngomong sama dokter sama suster, pokoknya tolong tangani istri saya yang terbaik, kata Dewa kepada dokter. Singkat cerita, Dewa juga dia duduk di ruang tunggu di luar sambil melamun. Dia memikirkan kok kenapa ini si Alia kok bisa sama Nana, ini pasti ada apa-apanya, kata Dewa sambil melamun dan sambil berdoa kepada Yang Maha Kuasa, semoga istrinya dan juniornya tidak apa-apa. Tiba-tiba lagi melamun, dia menerima telepon dari Pasha. Lalu Pasha juga dia mengomong kepada Dewa, maaf Pak Dewa, saya mau nanya Bu Nana sama Pak Dewa enggak, kata Pasha kepada Dewa. Lalu Dewa juga menjawab kepada Pasha, Nana kecelakaan, sekarang di rumah sakit, dia menaik taksi, taksinya kecelakaan, kata Dewa sambil dia menangis kepada Pasha. Di sini terlihat Pasha juga sangat kaget dan terkejut mendengar berita Nana kecelakaan. Lalu Pasha juga ngomong sama Lula dan Lula juga sangat terpukul. Terdengar di sini memang teleponnya depannya si Nurus Tunyung, si orang tua yang jahat, dia Bu Farah, dia sangat senang mendengar Nana kecelakaan, dasar orang tua jahat, dan dia juga dia mau ikut kepada Pasha untuk melihat Nana. Lalu singkat cerita, Pasha dan Bu Farah juga berangkat untuk menuju ke rumah sakit yang sudah dikasihkan alamatnya oleh Dewa. Tapi di mobil Bu Farah ada seorang tua jahat, dia sangat senang dan dia juga ngobrol sama si Lipia, sangat senang sekali Nana kecelakaan, katanya itu karma mungkin, kata Bu Farah kepada Lipia. Tapi Pasha dia tidak tinggal diam karena kasihan sama Lula. Lalu Pasha juga dia mengencengin suara musik yang ada di mobil supaya tidak kedengaran ocehan Bu Farah sama Lula.
Lalu singkat cerita, Pasha juga sampailah ke rumah sakit dan di sana juga Dewa ngomong sama Pasha. Nana itu kecelakaan di taksi dan taksinya masuk jungkrang dan dia sama si Alia si hileud atel, kata Dewa kepada Pasha. Lalu Pasha juga dia sangat kaget mendengar bahwa Bu Nana kecelakaan di taksinya sama si Alia si hileud atel. Kok bisa Bu Nana sama si Alia si hileud atel, Pak Dewa, kata Pasha kepada Dewa. Lalu Dewa juga menjawab, ini adalah rencananya Mama, kata Dewa sambil melihat ke Bu Farah. Bu Farah juga sangat kaget dan terkejut bahwa rencana kecelakaan taksi itu gara-gara dirinya. Dan juga Dewa juga ngomong lagi, pokoknya ini Pasha sudah ditangani oleh kepolisian dan dia juga akan menindaklanjuti masalah kasus kecelakaan ini, dan supirnya juga sudah mulai sadar. Dia akan menginterogasi supirnya oleh kepolisian. Lalu Dewa juga masuk ke dalam dan dia juga ngomongin Nana. Dan dia juga berdoa kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan istri saya diselamatkan dan junior saya tidak apa-apa. Lalu Dewa juga sambil ngomong gitu, terlihat orang tua jahat sama si Nurus Tunjung, adanya si Lipia, sama-sama ibunya sama anaknya sama aja. Dia melihatkan Dewa yang lagi terpukul, yang sedih. Dia cuma bengong, tapi dalam batinnya dia menyukuri Nana kecelakaan. Lalu Pasha dan Lula dia sangat terpukul. Lula juga melihat kakaknya terkapar. Lihat di sisi lain, Pasha dalam batinnya dia ngomong sendiri, ini pasti rencana si Alia si Natel sama Bu Farah, kata Pasha dalam batinnya. Lalu singkat cerita di sini Dewa juga dia ngomong sama Pasha, Pasha kamu dan Lula tunggu di sini, saya mau pulang dulu, kata Dewa kepada Pasha. Iya Pak Dewa, kata Pasha kepada Dewa. Singkat cerita Dewa dan Bu Farah juga ikut pulang dan Silvia juga ikut pulang. Lalu tiba-tiba di depan pintu rumah dia ada si Brokokroni, dan si Brokokroni juga dia ngomong yang tidak aturan kepada Dewa. Pas dia mau dihajar, si Brokokroni juga dia tidak maksud untuk menyukuri bahwa Nana kecelakaan, kata si Brokokroni kepada Dewa. Nah, itulah ulasan buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 5 Juli 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.